Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Genoveva Sasi dengan NPM 12190117. Dan saya Cecilia Mariana Caek dengan NPM 12190115. Saya Felicitor Beria, NPM 12190111. Saya Yudita Abi, NPM 12190113. Dan saya Athendesius Meriofunan, NPM 12190118. Dan saya Yantovani 12190124. Baik, di sini kami akan membahas materi kami tentang aspek permodalan koperasi. Arti modal koperasi. Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga maupun surat-surat hutang. Modal terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, investasi jangka panjang atau fasilitas fisik. Investasi jangka panjang sendiri merupakan penanaman modal yang dilakukan seseorang dan dananya akan diputar sehingga hasilnya baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi investasi jangka panjang juga untuk meraih pendapatan tetap di masa depan. Yang kedua, investasi jangka pendek atau kegiatan operasional. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Sumber dan penggunaan modal koperasi. Modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang bertanam di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri adalah sumber modal koperasi yang dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman. Modal pinjaman adalah sebuah modal koperasi yang diperoleh dengan cara meminjam berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan, misalnya pinjaman dari koperasi lain atau pinjaman dari lembaga keuangan. Penilaian kinerja keuangan koperasi. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar memenuhi kewajibannya terhadap setiap anggota koperasi sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya. Perhitungan hasil usaha atau PHU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Prinsip ekonomi anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha. Pembagian keuntungan atau SHU itu biasanya dilakukan saat tutup buku, di akhir tahun atau 3 bulan setelah tutup buku. Namun tidak jarang beberapa koperasi ada yang membagikannya lewat dari 3 bulan karena beberapa alasan. Inilah materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.